Baik, kita ketemu lagi dalam belajar bersama. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang bagaimana membuat soal menggunakan Google Form. Nah, pertama kali kita harus masuk ke browser terlebih dahulu. Di sini saya browsernya menggunakan Chrome. Kemudian kita yang paling utama kita lakukan login ke Gmail. Kita login menggunakan password yang sudah ada. Kita login. Setelah itu ya kita masuk ke bagian ini. Di bagian ini kita pilih Google Formulir seperti ini. Nah, setelah itu muncul penjadilan baru, di mana penjadilan baru ini adalah hasil formulir yang sudah kita buat. Kalau belum, pasti di sini ada sudah kosong. Kemudian kita bikin yang baru. Nah, yang pertama kita lakukan ketika membuat soal adalah kita menyiapkan identitas terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita kasih judul misalnya ujian tengah semester misalnya. Kemudian di sini deskripsinya disesuaikan dengan ujian yang dimaksud. Misalkan di sini isilah data di bawah ini. Nah, kemudian kita masuk ke sini ke pertanyaan, kita ambil pilihan jawaban singkat. Nah, di sini kemudian jawaban singkat kita judulnya misalnya nama siswa. Kemudian ini harus diberi peringatan bahwa ini harus wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi. Biasanya setelah nama itu disambung dengan kelas. Ini juga dipilih jawaban singkat. Ini juga wajib diisi. Nah, kemudian ditambahkan lagi itu nomor absen. Nah, ini juga penting. Ini juga jawaban singkat. Nah, untuk yang tipe ini kita menggunakan tambahan misalnya sama seperti ujian nasional ya, kita membutuhkan token. Nah, misalnya token. Nah, token di sini ini juga jawaban singkat. Ini juga wajib diisi. Nah, ini digunakan untuk apa? Token ini difungsikan ketika pertama kali mau masuk, teman-teman siswa itu mengisi data diri dulu, kemudian masukkan token baru bisa melihat soalnya. Tapi tanpa menggunakan token juga tidak masalah. Nah, jika menggunakan token, kita harus mengklik validasi respon, di mana tokennya ini biasanya adalah teks. Nah, misalnya berisi teksnya apa? Misalnya tokennya aku jujur. Misalnya. Kemudian ini adalah peringatan ketika menuliskan token salah. Jadi, maaf, token yang Anda masukkan juga wajib diisi. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita masuk ke bagian kedua. Ini adalah bagian pertama, bagian identitas. Nah, baru kita masuk ke bagian kedua yaitu bagian soal-soalnya. Nah, kita menggunakan tambahkan bagian menggunakan bagian di bawah ini. Kita klik. Nah, ini bagian kedua. Jadi setelah token nanti diisikan, ketika sudah jadi, token itu sudah diisikan, maka bagian kedua baru muncul. Nah, ini misalnya ini judulnya adalah soal
pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, di sini bisa dijelaskan deskripsinya seperti apa. Misalnya petunjuk. Kemudian nomor 1, misalnya waktu maksimal 60 menit. Yang kedua, pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian itu bebas petunjuknya terserah, nanti bisa fleksibel. Nah, setelah ini sudah, kemudian kita buat tambah. Nah, pada saat bagian tambahkan pertanyaan ini, kita menggunakan opsi pilihan ganda. Misalnya, kita menggunakan tanpa nomor ya, dan opsinya tanpa A, B, C, D, E. Karena kenapa? Supaya lebih secure atau lebih aman. Misalnya pertanyaan, sebutkan judul lagu anak yang menggunakan balon. Nah, misalnya, kemudian titik-titik. Nah, ini menggunakan pilihan ganda. Nah, opsi 1 itu adalah misalnya naik delman. Opsi kedua misalnya cak di dinding. Opsi ketiga misalnya bangku ada 5. Nah, misalnya ada 3 pilihan seperti ini. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan soal kedua, lebih baik kita setting terlebih dahulu. Nah, settingnya ada di bagian ini. Bagian ini ada setting. Nah, setting di sini batasi 1 tanggapan. Jadi nanti yang mengerjakan soal itu hanya berhak mengirimkan 1 kali tanggapan atau 1 kali mengirimkan tugas atau soal yang dimaksud. Jadi tidak bisa misalnya nanti sudah selesai kemudian mengerjakan lagi dikirim lagi, itu tidak bisa, hanya 1 kali. Berarti ini dicetak. Kemudian pada bagian kuis ini jadikan ini sebagai kuis. Nah, untuk itu setelah itu ini dilihat, ini tidak usah ditunjukkan, nilainya juga boleh, misalnya nilai mau ditunjukkan tidak apa-apa, tapi tidak perlu. Nah, kemudian simpan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru atau siapapun yang membuatnya ini perlu, maka nilai poin ini ditunjukkan juga boleh. Tapi untuk saya tidak perlu. Kemudian ini disimpan. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan lagi. Nah, di sini sudah muncul kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini diperlukan pada saat setelah kita setting tadi, kunci jawaban ini digunakan untuk menyesuaikan jawaban dari pertanyaan itu dan menyebutkan poin yang diberikan pada masing-masing soal. Misalnya kunci jawabannya kita klik. Ini kemudian menjadi centang hijau seperti ini. Misalnya berapa? Misalnya nih, saya membuat hanya 2 soal, berarti satu soal bernilai 50 poin. Kemudian kita selesai. Jangan lupa ini wajib diisi, berarti salah atau benar harus diisi. Nah, kemudian yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Nah, sebutkan hewan reptil. Nah, titik-titik. Nah, yang pertama itu adalah misalnya bekicot. Yang kedua
anjing. Yang ketiga. Nah, kemudian kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya adalah misalnya ini. Kemudian poinnya berapa? Karena 2 soal berarti yang ini bernilai 50 juga. Kemudian klik selesai. Dan ini wajib diisi. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ketika ini sudah, di sini kan sudah poinnya 100 poin. Jadi kalau misalnya mengerjakan 2, kemudian hasilnya itu benar semua, maka nilainya adalah 100. Nah, poin berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah bagian ini. Pada bagian respon. Nah, pada bagian respon, ini yang paling utama untuk diperhatikan adalah bagian ini. Ketika ini di-on-kan seperti ini, maka kapanpun kita bisa menerima. Tetapi, ketika waktu sudah selesai, maka kita harus wajib meng-off-kan. Karena kenapa? Itu digunakan untuk memvalidasi bahwa ketika waktu sudah selesai, itu tidak bisa mengirimkan ulang. Nah, kemudian pesannya apa? Nah, misalnya di sini pesannya adalah misalnya maaf, waktu mengerjakan soal sudah selesai. Nah, nanti ketika itu dibuka, ketika ini sudah ditutup, maka dia akan muncul seperti ini. Atau bisa ditambahkan, silahkan hubungi admin atau misalnya guru juga boleh. Nah, ini nanti kalau sudah di close, maka dia akan muncul warning seperti ini. Cukup jelas ya, mudah ya. Nah, kita buka soalnya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita masih bisa menerima. Siapapun yang mengerjakan pasti bisa masuk. Nah, poin penting berikutnya, selanjutnya kita masuk ke kirim. Kirim. Nah, kirim di sini kita memilih yang bagian tengah yang ini. Yang gambar rantai. Kemudian ini adalah linknya atau tautannya, kita perpendek. Inilah yang penting nanti untuk alamat yang bisa dikerjakan pada saat ujian berlangsung. Jadi ini bisa disalin atau di copy. Nah, kalau misalnya ini mau dicoba, kita bisa saja mencobanya dengan menggunakan metode ini. Pratinjo seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, wajib diisi, wajib. Kemudian token. Nah, sebelum menyebutkan token, maka tidak bisa melihat itu yang dimaksud dengan token tadi. Tetapi kalau tanpa token, ketika sudah mengisikan ini, maka soal-soal sudah langsung muncul di sini, bagian ini. Cukup mudah ya. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini sudah. Nanti link yang tadi kita buat, yang bagian ini misalnya. Nah, ini linknya tadi, yang kita buat tadi. Nah, ini bisa diberikan ke Google Classroom. Di sana kita berikan informasi ujian untuk hari ini, silahkan masuk ke link ini. Nah, ketika ini di enter, maka dia masuk persis dan ini sudah valid. Nah, apa yang terjadi misalnya? Apa yang terjadi ketika tadi tanggapan itu tidak di on-kan atau di close? Maka nanti hasil yang ada di sini itu akan seperti ini. Kita coba lagi ya. Kita masuk. Maka ada warning.
warning ini. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengirimkan. Nah, itulah bedanya. Maka dari itu ketika waktu sudah selesai, pastikan bagian ini kita close. Untuk menghindari dualisme pekerjaan. Kalau dualisme pekerjaan sudah tidak masalah karena tadi sudah ada di setting hanya mengirimkan satu tanggapan. Tapi waktu pengerjaan yang itu yang tertib, harus tertib. Makanya kita buka. Nah, kembali ke pertanyaan seperti itu. Baik, cukup mudah. Semoga ini bisa membantu. Selamat belajar.